warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sini Nuraini dan teman saya Muhammad Novan Ramadhani dan Reza Faisal Hilmi. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang ajaran Al-Hallaj yang di dalamnya membahas tentang biografi Al-Hallaj, ajaran Al-Hulul Al-Hallaj, dan kritik ajaran Al-Hulul. Al-Hallaj memiliki nama lengkap Abu Al-Mughis Al-Husain Ibnu Mansur Ibnu Muhammad Al-Baidawi, cucu dari Muhammad yang mana sebelum kakeknya ini masuk Islam, kakeknya sudah memeluk agama Majusi penyembah api. Namun juga ada yang mengatakan bahwa Al-Hallaj ini keturunan dari Abu Ayyub, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Dari literatur lain, Al-Hallaj ini memiliki nama lengkap Husain bin Mansur Al-Hallaj, lahir pada tahun 244 Hijriah atau 858 Masehi di salah satu kota kecil Persia, yakni kota Baida. Al-Hallaj adalah pelopor ajaran Al-Hulul, suatu ajaran yang menyatakan bahwa Tuhan memilih tubuh manusia untuk bersemayam jika manusia tersebut mampu menghilangkan sifat-sifat kemanusiaannya atau nasut. Al-Hallaj ketika mencapai tingkatan hulul, ia tidak hilang atau hancur, melainkan dua wujud yang bersatu dalam satu tubuh. Dan proses ini terjadi dengan cara Tuhan yang turun ke bumi untuk bersemayam di dalam tubuh Al-Hallaj. Masa kecilnya ia habiskan di kota Wasit, dekat dengan Baghdad sampai usia 16 tahun. Di usia ini, ia mulai meninggalkan kota Wasit untuk menuntut ilmu kepada sufi besar dan terkenal, yakni Sahal bin Abdullah Al-Tustur di negeri Ahwaz. Kemudian setelah belajar di negeri Ahwaz, ia pergi ke Basrah dan belajar kepada Amr Al-Makki. Yang selanjutnya pada tahun 264 Hijriah, ia melanjutkan belajarnya kepada Al-Junaid di kota Baghdad, yang merupakan seorang sufi besar pula. Ketika tiba di Mekah pada tahun 897 Masehi, ia memutuskan mencari jalan sendiri untuk bersatu dengan Tuhan. Pada tahun ini bisa dikatakan Al-Hallaj telah memulai pemikiran-pemikirannya tentang bagaimana menyatu dengan Tuhan. Namun setelah ia menemukan cara bersatu dengan Tuhan dan menyampaikan ajarannya kepada orang lain, ia justru dianggap sebagai orang gila, bahkan diancam oleh penguasa Mekah untuk dibunuh, yang akhirnya ancaman tersebut membawanya untuk kembali ke Baghdad. Dalam perjalanan hidupnya yang dihiasi hasil pemikiran-pemikirannya di bidang tasawuf, ia sering keluar masuk penjara akibat konflik dengan ulama fikih. Konflik tersebut dipicu oleh pikiran-pikiran Al-Hallaj yang dianggap ganjil. Ulama fikih yang sangat besar pengaruhnya karena fatwanya untuk memberantas dan membantah ajaran-ajaran Al-Hallaj, sehingga ia ditangkap dan dipenjara adalah Ibnu Daud Al-Isfahani. Pada tahun 309 Hijriah atau 921 Masehi mengharuskan para ulama di bawah pengawasan kerajaan Bani Abbas, masa Khalifah Mu'tasim Billah, untuk mengadakan persidangan yang menghasilkan hukuman mati pada Al-Hallaj pada tanggal 18 Dzulhijjah di tahun yang sama. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Muhammad Novan Ramadhani. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novan Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ajaran Al-Hallaj yang di dalamnya akan membahas materi secara etimologi, terminologi, keyakinan Husain Al-Hallaj, pendapat Al-Hallaj. Untuk teman-teman semua mau tahu penjelasannya, mari kita simak video kali ini. Secara etimologi, kata al-hulul bentuk masdar dari fiil halla yahullu yang berarti bertempat di atau tinggal di. Sedangkan kata adalah isim al-makan dari kata la, di atas berarti tempat yang ditempatinya. Dikaitkan dengan
konsep al-hulul tersebut, maka tubuh manusia dapat disebut mahal. Sedangkan menurut terminologi, al-hulul merupakan ajaran yang menyatakan bahwa Tuhan telah memilih tubuh-tubuh manusia tertentu untuk bersemayam di dalamnya dengan sifat-sifat ketuhanannya. Setelah sifat-sifat kemanusiaannya dalam tubuhnya dilenyapkan terlebih dahulu, atau dengan bahasa lain, al-hulul berarti Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah mampu melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Menurut Al-Halaj, mengapa Tuhan dapat mengambil tubuh manusia? Karena pada diri manusia memiliki dua sifat dasar, yakni sifat lahut, ketuhanan, dan sifat nasut, kemanusiaan. Begitu juga dengan Tuhan, yang memiliki sifat kemanusiaannya di samping sifat ketuhanannya. Atas dasar inilah, maka sangat mungkin persatuan antara Tuhan dengan manusia bisa terjadi, dan persatuan ini yang disebut al-hulul mengambil tempat oleh al-halaj. Lantas, keyakinan Husain al-Halaj ini, pemahaman yang diyakini itu berasal dari konsep penciptaan Nabi Adam. Menurutnya, sebelum Tuhan menciptakan makhluknya dia hanya melihat dirinya sendiri, yang kemudian dalam kesendiriannya itu terjadi dialog antara dia dengan dirinya sendiri. Sebuah dialog yang di dalamnya tiada satupun kata-kata maupun huruf-huruf yang dilihatnya, hanyalah kemuliaan dan ketinggian zatnya. Pendapat Al-Halaj ini juga dipertegas dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Menurut ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, karena pada diri Adam telah Allah bersemayam. Keyakinan bahwa Allah telah bersemayam dalam diri Adam ini juga didasari dari sebuah hadis yang sangat berpengaruh di kalangan sufi, yakni Tuhan menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Dari ayat dan hadis tersebut, Al-Halaj berkesimpulan bahwa dalam diri manusia memiliki sifat ketuhanan atau lahut dan sifat kemanusiaan atau nasut. Jika sifat ketuhanan yang ada pada diri manusia dapat bersatu dengan sifat kemanusiaan pada diri Tuhan, maka terjadilah hulul. Namun, untuk mencapai pada tingkatan tersebut, manusia harus terlebih dahulu menghilangkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui proses fana. Untuk mengakhiri materi kali ini akan ada closing statement dari kelompok 3. Teruslah bertumbuh, jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena tak semua bunga tumbuh dan mekar bersamaan. Kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, sementara kesengsaraan adalah ketika seseorang dikuasai oleh nafsunya. Imam Al-Ghazali. Demikian presentasi dari kelompok 3 tentang materi ajaran Al-Halaj. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.